Kenji adalah seorang pekerja di pabrik yang melakukan pekerjaan yang sama dan membosankan setiap harinya. Namun dia punya mimpi suatu hari akan menjadi penulis komik yang terkenal. Karena mimpinya ini, setiap hari setelah kerja dia lanjut dengan menggambar komik. Satu malam ketika sedang menggambar komik, ibunya masuk dan mengkritik apa yang dia lakukan. Dia sudah berumur 30 tahun dan harusnya fokus mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Kenji mengambil kembali komik yang ada di tangan ibunya, namun tidak sengaja mendorong ibunya yang terjatuh ke lantai dan mulai kejang-kejang. Kemudian Kenji memeriksa dan menjadi kaget melihat ibunya yang ternyata adalah robot. Dia lalu memegang tangan ibunya dan melihat sebuah logo. Kenji ketakutan dan memberitahu ayahnya hal itu, namun ayahnya terlihat santai saja bahkan berkata ibunya sedang tidak di rumah. Kenji semakin takut karena ayahnya mengatakan hal yang sama berulang-ulang namun nyatanya ibunya ada di rumah saat itu. Esok harinya Kenji memperhatikan bosnya datang dan berbicara hal yang sama berulang kali. Dia membawa komiknya ke editor yang juga mengulang-ulang perkataannya. Semua ini membuatnya sangat bingung. Dia memberitahu pacarnya Kyoko bahwa ibunya adalah robot tapi Kyoko pikir dia mengarang cerita saja dan tidak percaya pada perkataannya. Untuk meyakinkan Kyoko, Kenji membawanya pulang. Ketika sampai di rumah, dia melihat tubuh ibunya sudah tidak ada namun gelas yang pecah masih ada di lantai yang membuktikan itu bukan mimpi. Tidak sengaja jari Kyoko terluka karena menyentuh pecahan gelas yang ada di sana. Kyoko lalu pamit pulang karena mereka tidak menemukan ibunya Kenji. Waktu di jalan dia mengambil dari tasnya selebaran tentang satu perusahaan yang bernama Utopia. Kenji pergi bekerja di pabrik seperti biasanya lalu bosnya datang dan mengulang-ulang perkataannya. Moodnya Kenji lagi jelek dan setelah mendengar ketawa bosnya yang menjengkelkan dia mendorongnya hingga terjatuh. Bosnya mulai kejang-kejang dan ternyata bosnya adalah robot juga. Kenji melihat sekitarnya dan teman-teman kerjanya tak ada ekspresi dan tetap bekerja seperti biasanya. Dalam perjalanan pulang dia juga melihat orang-orang hidup seperti robot dan berpikir mungkin semuanya adalah robot juga. Ketika sampai rumah dia melihat seorang tak dikenal keluar dari rumahnya. Dia lalu menemukan ibunya yang telah hidup kembali tapi dia tahu orang tua yang hidup bersamanya adalah robot. Satu-satunya yang bisa dipercayanya sekarang adalah Kyoko, jadi dia pergi ke apartemennya dan menceritakan masalahnya. Namun Kyoko berkata bahwa tidak masalah jika mereka adalah robot atau bukan, mereka tetap menjaga keseimbangan masyarakat. Kenji kaget mendengar perkataannya dan memperhatikan bekas luka di jarinya telah hilang. Seharusnya jarinya Kyoko punya bekas luka akibat kecelakaan kemarin. Kenji lalu bertanya di mana tubuh Kyoko yang sebenarnya sekarang, dan mendorong wanita itu hingga terjatuh ke lantai dan mulai kejang-kejang lagi. Dia lalu melihat selebaran di lantai dan mengambilnya. Dengan memakai selebaran itu, Kenji pergi dan menemukan alamat perusahaan Utopia. Setelah bertemu dengan resepsionis, Kenji akhirnya tahu semua kebenarannya. Untuk lari dari hidup yang membosankan, banyak orang datang ke sini dan membayar pelayanan Utopia. Mereka memilih untuk tidur di kapsul hibernasi yang menghubungkan otak mereka dengan mesin dan hidup di dalam mimpi. Yang disebut hidup bagi mereka ialah kejadian berulang akibat mimpi yang ada di otak mereka. Dengan menstimulasi otak, mereka merasa sedang hidup di dunia nyata jadi tidak perlu hidup membosankan lagi. Untuk mengisi kekosongan di dunia nyata, mereka akan membuat robot-robot pengganti demi menjaga keseimbangan masyarakat. Resepsionis selalu menunjukkan mimpi-mimpi orang tuanya. Ibunya selalu ingin hidup mewah jadi di sini dia menjadi sangat kaya dan terkenal. Sedangkan ayahnya dulunya bermimpi menjadi pahlawan superhero dan di sini dia bertarung melawan para monster dan menyelamatkan banyak orang. Di sini tidak ada yang perlu bekerja, tak ada utang, tak ada tanggung jawab dan tak ada hukum, selain berusaha hidup bahagia. Kenji tak bisa menerima hal ini dan berusaha membangunkan orang tuanya di dalam kapsul namun dihentikan oleh petugas keamanan. Pimpinan perusahaan datang dengan suntik di tangannya bermaksud memberikan Kenji 1 kali coba gratis. Tidak ada yang bisa menolak pelayanan Utopia jika sudah mencobanya. Tiba-tiba Kyoko menghentikan mereka dan rupanya dia belum masuk ke kapsul hibernasi. Melihat orang-orang yang akan menyakiti pacarnya membuat Kyoko merasa bersalah. Lalu dia meminta maaf pada Kenji. Dia memutuskan untuk pergi bersama Kenji dan mencapai mimpi-mimpi mereka di dunia nyata. Siang hari Kenji balik ke rumah membawa komik dan memberitahu Kyoko bahwa dia sudah menjadi penulis komik profesional. Serial komiknya akan diterbitkan oleh penerbit yang terkenal. Dia merasa kebahagiaan seperti ini tidak mungkin didapatkan dari pelayanan Utopia. Namun Kyoko memberitahu bahwa ini adalah pelayanan Utopia. Ternyata Kenji sudah dimasukkan ke dalam kapsul, jadi dia langsung melompat dan mengambil tongkat di samping lalu memukul bos Utopia dan menghancurkan pusat mesin.
Semua orang terbangun dari mimpi mereka tapi kelihatan tak berekspresi seperti mereka adalah robotnya. Kenji memberitahu mereka sekarang sudah selamat, namun Kyoko malahan menyalahkannya karena telah membangunkannya. Kenji menjadi putus asa dan harus lari keluar sendirian. Sesampainya di jalan dia melihat hal yang menakutkan, ternyata anak-anak juga adalah robot. Kenji berpikir mungkin tinggal dia saja yang sekarang adalah manusia. Mesin Utopia terdengar mulai hidup kembali dan dalam beberapa waktu dunia akan berjalan lagi sesuai setting mesin itu.